Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Tribuners, yang tentunya mungkin sudah standby dari tadi ya, untuk menyaksikan Tribun Bisnis Forum edisi ke-23. Ya, Alhamdulillah kita sudah sampai di seri ke-23 ini. Tentunya seperti biasanya kita hadir setiap hari Kamis. Dan spesialnya pada sore hari ini, kedua narasumber saya juga sudah ready dari tadi. Kita akan menyapa beliau dulu. Yang pertama ada General Manager Lotte Mart Panakukang Makassar, Bapak Hanif Wahyono. Selamat sore Pak, sehat selalu. Semoga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, yang kedua ada Store Manager Informa Petara nih, Ibu Hania Syarifuddin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya sehat selalu Mbak Sukma. Alhamdulillah. Dan tentunya buat Tribuners di rumah seperti biasanya, karena sekarang juga mengingat masih pandemi COVID-19, tentunya saya ada di studio Tribun Timur dan kedua narasumber saya juga ada di kediaman atau di kantor masing-masing. Ini kalau saya lihat latarnya Pak Hanif di kantor, Bu Hania juga ada di kantor ya. Masih ada di kantor masing-masing. Iya. Masih jam kerja soalnya ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Masih. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kebetulan tema kita pada sore hari ini adalah kiat sektor retail bertahan di tengah pandemi ya. Karena juga kita tahu kemarin juga sempat ada PSBB ya kan. Kemudian bagaimana masyarakat Iya, betul. Di rumah aja ya kan, mungkin itu juga berpengaruh terhadap transaksi yang ada di Informa mungkin dan juga yang ada di Lotte Mart Panakukang. Nah, kita akan mendengarkan dari mereka akan membahas mungkin seperti apa sih kondisinya sejak awal pandemi. Kalau kita tahu di Makassar itu merebaknya di Maret ya, di Maret kayaknya paling aktif. Ya betul, di Maret, dan disitulah mulai ada kebijakan dari pemerintah yang kayak semacam PSBB dan sebagainya, mal ditutup ya kan, PSBB. yang seperti itu. Nah, baik, kita langsung dulu mungkin ke Pak Hanif dulu. Pak Hanif, mungkin penasaran juga, kita ini penasaran, Tribuners di rumah juga mungkin penasaran, di awal pandemi itu Lotte Mart Panakukang sendiri bagaimana Pak? Apakah memang kalau misalnya dibandingkan jauh-jauh hari sebelum pandemi ada pengaruhnya atau seperti apa? Tapi kan mungkin banyak juga yang berpendapat bahwasanya Lotte Mart ini kan supermarket ya, menjual kebutuhan sehari-hari yang mungkin tidak terlalu merasakan dampak dari pandemi kemarin. Tapi mungkin ternyata Pak Hanif mau cerita kalau ternyata juga ada dampaknya ternyata. Dan seperti apa? Langsung saja Pak Hanif. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Bu Hania, salam kenal. Iya Pak Hanif. Iya. Mungkin kita sharing-sharing aja ya, karena pandemi ini kan mengena ke semua sektor, ya, baik formal maupun informal. Jadi kalau bahasa saya sebenarnya 2020 tuh saya mau panen sebenarnya, karena Januari, Februari hasil kita tuh luar biasa untuk kita punya sales maupun profit gitu. Tapi memang begitu masuk di Maret, itu 16 Maret, itu sudah mulai kerasa. Walaupun awalnya 16 Maret itu adalah kita sempat kena ras, karena orang sedikit takut waktu di awal COVID itu ya. Jadi di 16 Maret itu sempat memang kita penjualan agak naik, tapi kesininya itu dampaknya sangat luar biasa. Sampai akhirnya kan mall juga sempat tutup, itu tanggal 3 April sampai 8 Juni. Itu mall tutup, tapi Lotte Mart karena masuk kategori penyedia atau toko untuk pandang pangan, jadi memang kita masih boleh buka. Tapi memang kondisinya sangat sepi. Jadi kalau saya kasih data di kuarter 2 ya, di awal-awal puncaknya itu mall itu turun pengunjungnya sampai 88%. Turun pengunjungnya. Jadi memang sangat berdampak juga ke kita. Kita punya sales juga otomatis turun sangat drastis ya. Kalau kayak saya punya
pengunjung itu hampir 63%, Mbak. Itu turun saya dibandingkan dengan tahun lalu untuk di kuartal 2-nya. Tapi kita punya sales pun sama juga, turun juga tuh sampai 25% saya turunnya. Tapi di kuartal 3 sudah mulai ada perbaikan ya. Jadi setelah selesai PSBB 2, Makassar kan tidak melakukan PSBB lagi, dan itu agak sedikit merenggangkan pergerakan customer atau masyarakat Makassar, sehingga sudah mulai ada yang masuk ke mall gitu ya, dan juga artinya pun nambah juga untuk ke customer yang ke Lotemat, sehingga di kuartal 3 kemarin kalau mall itu dari 88% di kuartal kedua, mereka itu turun ke 56%. Jadi ada sekitar 30% perbaikannya untuk kenaikan. Jadi masih separuhnya dari tahun lalu itu pengunjung mall sampai dengan sekarang. Tapi alhamdulillahnya kita punya sales di kuartal 3 itu sudah mulai surplus, Mbak. Jadi kalau neraca negara juga sudah mulai agak peningkatan di kuartal 3-nya pun kondisinya sama juga yang dirasakan oleh Lotemat gitu ya. Itu kondisinya, dan kita berharap sih di kuartal keempat nanti akan lebih bagus, karena kita masih punya satu momen lagi, yaitu di Christmas dengan di tahun baru. Ya, mudah-mudahan sih kita bisa manfaatkan momen ini. Kalau Lebaran kemarin benar-benar habis-habisan, kita nggak dapat sales, kita profit juga habis-habisan di situ di Lebaran, yang harusnya saat itu kita panen sebenarnya. Jadi memang ya nggak bisa ditutupin itu salesnya dengan di bulan-bulan sebelumnya gitu loh. Jadi saya pikir di kuartal 4 mudah-mudahan gap-nya bisa akan berkurang, dan ya kita harapkan sih bisa surplus gitu loh, Mbak. Itu dari sisi gambaran saya ya terkait kondisi mall. Ya. Nah, saat itu mungkin kalau beberapa rekan yang dia stand alone ya, mungkin model kayak Petara Index atau Informa ya, Software, mungkin Satu Sama, Gelael, yang dia stand alone, itu saya justru melihat malah mereka ada peningkatan kalau menurut saya. Jadi antrian malah banyak di sana. Jadi orang malah nggak ke Lotemat karena mereka berpikir mall tutup. Gitu. Jadi memang waktu itu saya berpikir gimana caranya supaya orang nih tahu supaya bahwa Lotte itu masih buka gitu loh. Mall Panakluka, mallnya yang tutup tapi Lotte-nya masih buka gitu kan. Ya, jadi yang saya lakukan adalah waktu itu saya sebar spanduk, Mbak, di jalanan. Saya nggak perlu sebar promo waktu itu, karena nggak perlu promo customer. Saya sebar spanduk itu, terutama toko-toko yang stand alone. Di depannya saya kasih spanduk saya, bahwa Lotte juga buka. Dan alhamdulillah customer mulai tahu gitu kan, bahwa oh mall sudah buka gitu ya, sehingga oh Lotte ternyata buka ya, walaupun mallnya tutup misalnya, ternyata itu bisa nambah customer tuh sedikit gitu loh di kuartal 3-nya. Itu sih kalau kondisi saya ya. Jadi, mungkin berbeda dengan stand alone yang tokonya Bu Hania ini. Baik. Iya, Pak Hanif, terima kasih. Jadi sempat juga ya, meskipun kita beranggapannya bahwa kalau menjual kebutuhan hidup kebutuhan sehari-hari sih aman-aman saja. Tapi ternyata Lotemart karena posisinya, lokasinya berada di dalam mall yang kemarin juga sempat tutup, masyarakat akhirnya berpikir tutup juga nih sepertinya Lotemart. Mungkin karena akhirnya di branding sana sih sampai pasang spanduk gitu ya Pak ya. Luar biasa, mungkin itu juga salah satu trik gitu untuk bisa survive lah. Nah, saya ke Mbak, di samping memang ada penurunan customer, ternyata jumlah belanjanya mereka naik ini. Mungkin mereka mau nyetok gitu ya. Jadi bahasanya itu price-nya. Jadi belanjanya per orang itu naik. Itu sampai 40% naiknya. Itu yang akhirnya salesnya kita minus memang, tapi tidak sedalam pengunjungnya mall atau pengunjungnya toko. Gitu. Ya, jadi tetap ada minus, gitu ya Pak ya. Ya, jadi mall minus 88% misalnya, tapi sales saya cuma minus 25 misalnya. Nggak terlalu, tidak terlalu banyak lah, maksudnya masih ada gitu, dibandingkan mungkin toko-toko yang lain yang memang dia mengikuti operasional mall begitu Pak ya. Apalagi juga kemarin kita lihat bagaimana masyarakat yang sampai menyetok banyak-banyak untuk beli gula pasir karena takut kehabisan dan sebagainya kayak gitu-gitu. Ya.
Baik, terima kasih Pak Hanif. Saya ke Ibu Hania dulu. Kita tahu Informa ini kan apa ya, dia jual furniture ya kan, kebutuhan untuk mempercantik rumah ya kan, kayak gitu-gitu. Nah, apakah pandemi yang merebak di Makassar sendiri sejak Maret kemarin itu berpengaruh terhadap minatnya untuk beli produk-produk itu atau seperti apa? Atau mungkin justru karena lebih banyak di rumah aja, ya udah saya beli tempat tidur yang bagus, yang mewah gitu kan, atau mungkin sofa yang bisa sambil tidur juga, atau seperti apa? Ibu Hania, langsung saja. Masih termute, Tabe ininya. Masih termute, jadi belum kedengaran. Sebelah kiri. Ya, Ya. oke. Oke, halo. Ya, langsung Ya, ya. kenapa nggak termute sini? Aman. Sudah Ya, kedengaran. oke. Ya, sudah ya. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih ya Mbak Sukma, Pak Hanif. Saya sering dengar namanya Pak Hanif dari bos saya Pak Muiz. Oke, pandemi sama mungkin dengan Lotte itu juga bulan 3 juga itu awal-awalnya kita juga mengalami hal yang sama. Kalau di toko di Lotte mungkin orang akan belanja untuk nyetok seperti gula pasir, minyak kelapa. Tapi kalau kita kan masa orang belanja untuk nyetok sofa, kan tidak. Nah, tapi justru ya namanya di balik sesuatu kejadian pasti tetap ada hikmah di balik itu. Nah, dengan adanya pandemi kita coba masuk. Pada saat pandemi itu produk-produk apa saja yang customer butuhkan. Nah, seperti kita ketahui pandemi itu customer akan lebih banyak di rumah, berdiam diri di rumah, berkumpul dengan keluarga. Jadi otomatis pasti membutuhkan apa yang bisa membuat mereka menjadi nyaman. Kita ambil contoh, misalnya dengan pandemi masyarakat akan banyak di rumah dengan jalan WFH. WFH. Jadi otomatis kalau WFH berarti mereka akan membutuhkan kursi kerja yang lebih nyaman. Kalau kita di kantor berarti kan mengikuti apa yang jadi kursi dari kantor. Tapi kalau kita di rumah sendiri artinya kita ingin menikmati di rumah saya itu kerja jadi lebih nyaman. Nah, itu yang kita coba masuk dari situ. Nah, terus misalnya pada saat pandemi kan banyak tuh ibu-ibu yang jadinya tinggal di rumah. Akhirnya kan jadi rajin masak. Nah, ini juga kita manfaatkan sebagai peluang. Jadi berbagai macam produk-produk untuk peralatan masak yang kitchen itu yang kita manfaatkan di situ. Nah, jadi artinya bahwa banyak hal yang bisa kita ambil, artinya banyak hikmah lah yang kita ambil dari dengan adanya pandemi seperti ini. Atau misalnya karena sering di rumah, akhirnya apa ya yang bisa saya lakukan ya supaya nyaman bersama keluarga. Oke, kita lagi tawarkan ini ada matras dengan segala kenyamanannya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita sampaikan sama customer. Kalau memang customernya, oh saya kan pandemi tidak butuh ini, tidak butuh ini, tapi justru dengan pandemi itu waktu di rumah semakin banyak sehingga berkumpul dengan keluarga itu menjadi prioritas utama. Nah, pada saat di rumah, ayo Bapak Ibu para customer Informa untuk bisa menikmati produk-produk Informa pada saat berkumpul dengan keluarga. Begitu sih yang kami rasakan selama ada pandemi ini. Sebenarnya kalau saya melihat dari keduanya, baik Pak Hanif ataupun di Lotte Mart ya, dan juga Bu Hania di Informa, masing-masing sebenarnya punya trik gitu nih untuk survive sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi Bu Hania bagaimana biar, mungkin kan orang tidak mungkin mau nyetok gula pasir, mau nyetok apa namanya, goreng ya kan ya. Mungkin itu kan wajar saja ketika misalnya di Lotte, tapi kalau di Informa apa yang mau mereka stok, mungkin kayak beli kursi banyak-banyak gitu kan, jadi rumahnya malah full, tidak ada tempatnya lagi, jadi lebih produk-produknya lagi yang banyak yang ditawarkan yang memang dengan kebutuhan, kayak tadi di kitchen yang lebih diperbanyak alat-alatnya, kayak gitu-gitu. Menarik juga kita mungkin juga masyarakat di luar sana kan berpikir ya udahlah nanti aja baru beli kebutuhan-kebutuhan yang untuk mempercantik rumah, karena kita ingin fokus ke kebutuhan sehari-hari dulu seperti itu.
Dan ternyata ini juga berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan yang ada di Informa dan juga di Iya. Lotemat. Yang kita lihat juga ada beberapa yang jual kebutuhan seperti itu ya Pak Hanif ya. Tentunya. Dan kalau dilihat itu Pak, di awal pandemi kemarin mungkin sampai sekarang pun juga masih, meskipun kayak sudah ada kelonggaran-kelonggaran mal sudah beroperasi seperti biasanya, meskipun mungkin terbatas, harus jaga jarak, physical distancing, wajib memakai masker misalnya. Masker. Ya, itu kalau di Lotemart produk-produknya yang paling banyak dicari itu yang seperti apa Pak? Apakah yang kayak tadi kayak kebutuhan-kebutuhan rumah misalnya untuk perkakas memang sudah tidak di kesekian kalikan dulu, mereka fokus misalnya berburu buah segar biar menambah imun, atau bagaimana Pak gambarannya di Lotemart sampai hari ini mungkin? Jadi mungkin saya balik dulu nih ke belakang. Pada saat awal-awal itu kan sampai mall cuma sisa 19% loh pengunjungnya. 19%. Kan sebenarnya kan kita nggak bisa promosi itu. Iya, mau promosi benar. kayak apa? Kalau misalnya customernya nggak ada, kan kita nggak ada penjualan. Jadi yang saya pikirkan saat itu bagaimana undang orang datang ke toko. Ya kan? Tapi bukan dengan promosi, karena ya tadi, ya karena toko-toko yang stand alone seperti bilang tadi kayak Satu Sama, Gelael, Lotte Grosir itu malah customernya banyak, mereka malah panen, saya malah ambruk gitu loh. Nah itu tadi, jadi saya sebar memang spanduk dulu nih di yang saya selama ini nggak pernah pasang spanduk di jalanan, saya pasang spanduk di jalanan dan saya nggak promosi, saya cuma bilang Lotte tetap buka gitu, walaupun jam operasionalnya dibatasin ya waktu itu kurang lebih jam 11 sampai jam 7. Jam 8 ya Pak ya kalau nggak salah. Ya, jadi nah customer tahu dulu bahwa oh Lotte buka ya, nah baru mereka mulai masuk. Nah setelah mereka masuk barulah kita program-programnya itu dibuatin. Jadi kalau misalnya item apa sih yang laku, ya awal-awal pasti kita siapin masker, ya, hand sanitizer itu kita kekurangan terus waktu itu, ya. Jadi memang pada saat awal-awal item-item kayak masker, hand sanitizer, tisu basah, semua segala macam itu paling dicari sama customer. Ibarat kata rebutan sampai saya juga batasin gitu kan, ya. Itu dari sisi APD-nya itu. Kemudian dari sisi kebutuhan pokoknya sampai gula juga waktu itu kita batasin, Mbak. Ya, nah gula juga kita juga nggak berani juga jual mumpung ada demand-nya tinggi kemudian kita ambil profit, enggak. Gula pun tetap kita jual dengan HEC 12.500. Itu juga walaupun di luaran harga tinggi sampai pernah 20.000 di pasar, kita tetap jaga di 12.400 walaupun sebenarnya tipis. Kita ambil gula itu untungnya cuma 100 rupiah itu per kilo, tapi kita batasin waktu itu karena Satgas juga minta supaya dibatasin, jadi kita batasin juga itu gula cuma satu orang itu cuma 1 kilo. Tapi begitu stok saya banyak, nambahlah misalnya 2 kilo. Nah jadi kebutuhan mereka itu yang awal-awal yang memang banyak gitu loh Mbak. Nah cuma sebenarnya seperti Mbak Hania tadi bilang tuh selalu ada di balik musibah itu gitu ya, ada yang harus ada keuntungan juga lah gitu. Ada hikmah lah seperti itu Pak ya. Customernya enggak agak berkurang begini, bahasa saya karena buah saya adalah back to basic atau balik ke barat. Apa itu? Kita benerin lagi tokonya. Ya, kalau bahasa saya ke mereka, ya kita mesti perhatikan lagi assortment-nya atau barang dagangan kita mesti perhatikan lagi pricing-nya atau harganya, dan kita mesti perhatikan lagi servisnya. Jadi customer yang masuk itu di Lotte, saya bilang nggak boleh ada orang yang keluar nggak belanja. Nggak boleh ada orang yang kecewa kalau belanja di Lotemart gitu. Apapun keluhan customer harus segera diselesaikan dan harus juga dengan customer itu terpuaskan gitu loh sih. Karena saya tahu sendiri di Mall Panakukang ini kan ada kompetitor saya 2 ya, ada Hypermart juga ada Carrefour gitu. Jadi memang kalau kita nggak fokus misalnya di service, di pricing dan di assortment, mungkin kita akan ditinggalkan oleh customer yang ada di Mall Panakukang. Jadi itu sih Mbak yang kalau di awal-awal itu beberapa item yang mau dicari sama customer, dan
kita fokusnya datengin customer dulu gitu loh. Kalau di Informa seperti apa? Saya juga kemarin sempat lihat kalau ternyata sudah ada hand sanitizer, masker juga ya di kalau pas mau bayar, mau transaksi itu atau bagaimana, Mbak? Karena memang kalau kita lihat kan sekarang orang kemana-mana kayak masker ini kan sudah jadi kebutuhan Mbak sekali. Kayak kita ganti jilbab, ganti masker juga ya kan. Bahkan mungkin ibu-ibu di rumah mungkin sudah mulai mengurangi beli lipstick tapi sudah beralih beli masker misalnya ya kan. Mungkin lebih ke alis saja karena memang tidak kelihatan juga. Tetapi kan kalau di Informa kita lihat banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tiba-tiba yang dulunya mungkin tidak terlalu banyak, tetapi karena melihat kondisi sekarang tiba-tiba juga ya udah itu yang dipromo, yang dipajang biar menarik perhatiannya customer atau seperti apa Bu Hania? Karena kan pasti ada penurunan lah kalau seperti Pak Hanif tadi bilang sampai 25%, ya kan Pak? Tidak seperti dengan yang lain mungkin sampai memang karena benar-benar tutup. Nah, kalau Informa sendiri bagaimana? Khusus di Petarani. Iya, oke, baik. Untuk Informa sendiri, mungkin kalau saya katakan hampir samalah dengan retail yang lain, itu juga pasti mengalami penurunan. Jadi sama dengan di Lotte juga di kuartal kedua juga itu kan pada saat mulai masuk masa PSBB, itu kan memang sama sekali traffic tidak ada. Nah, nanti setelah masuk ke kuartal ketiga, itu memang baru sedikit ada perbaikan. Nah, terus yang tadi saya katakan bahwa dengan adanya COVID seperti ini, peluang-peluang apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, seperti yang Mbak Sukma sampaikan tadi, yang awalnya kita tidak pernah jual hand sanitizer, kita kan jual furniture. Nah, tapi karena kita melihat ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat, oke, kita mulai masukkan. Jadi ada hand sanitizer, ada sabun kesehatan, antiseptik, bahkan sampai tisu pun juga kita adakan sekarang. Karena kita berpikir bahwa masyarakat saat ini memang harus betul-betul memperhatikan kesehatan. Kayak gitu. Jadi ini salah satu peluang juga yang kita ambil yang seperti itu. Nah, misalnya saat ini juga kita seperti menyediakan apa sih yang membuat customer bisa nyaman berada di rumahnya. Nah, kita salah satunya coba kita datangkan yang namanya recliner sofa yang tapi bisa memberikan message. Jadi ada Koji message chair yang bisa, jadi cukup dengan duduk pakai remote itu bisa pijat seluruh badannya. Jadi artinya bahwa mungkin selama sebelum ada COVID masyarakat itu kan banyak di luar, banyak bekerja. Nah, ini kesempatan ya, hikmah di balik itu sekali lagi kesempatan berkumpul dengan keluarga. Ayo mari nikmati. Nah, Informa siap menyediakan produk-produk yang sekiranya bisa membuat nyaman terasa berada di rumah seperti itu sih. Sampai pijat ini mungkin Pak Hanif habis ini ke Informa untuk beli itu tuh Pak yang tadi yang sofa yang pakai remote bisa jual. Iya. Ada. Ada juga. Oh, juga. Punya advance itu. Iya, jadi intinya adalah bagaimana mencoba menghadirkan yang dibutuhkan di sekarang ya. Sebelum pandemi saya jual kursi pijat itu ya, advance itu. Ya, advance bagus waktu Januari Februari. Begitu awal pandemi, satu orang pun nggak ada yang berani duduk orang di situ. Iya kan, sudah dipakai-pakai orang. Memang lebih ini apa? Lebih hati lah, karena kita tidak tahu, ya kan? Kan kita tahu yang kemarin corona itu orang bekas pegang aja kan, kalau kita lihat di video itu bisa menyebar, makanya takut. Nah, itu juga sebenarnya yang memicu untuk takut kemal, takut sentuh ini. Makanya kemarin teman saya bahkan kalau masuk Lotte Mart itu Pak sampai pakai kosangan, pakai baju apa namanya yang kayak untuk melindungi diri karena ketakutan itu. APD. Jadi Mbak Sukma, nah di awal-awal pandemi itu prokes itu kita menjadi sponsor utama nih gitu loh, terutama Lotte Mart. Berkali-kali kita menjadi contohan nih gitu loh dari teman-teman Aprindo gitu ya, bahwa kita melaksanakan protokol kesehatan itu dari awal. Bahkan pernah juga kita didatangi oleh Pak Gubernur, Pak Bin Abdullah, Satgas COVID, semua segala macam juga. Dia melihat bagaimana sih penerapan, karena pada saat itu memang kita harus sounding ke customer juga ke karyawan bahwa Lotte aman gitu loh.
Dalam artian kita benar-benar jaga. Kita di depan tuh kalau customer karyawan misalnya mau masuk kerja, dia cuci tangan dan kita siapkan wastafel di situ. Kemudian ada di banyak titik, baik di kantor maupun di toko, kita siapin hand sanitizer buat karyawan, juga buat customer juga gitu. Nah, kemudian wajib masker juga kepada karyawan, terutama kalau di toko tuh 100%. Mungkin mereka hanya copot pada saat mereka di kantin makan gitu kan, atau sholat ya gitu loh. Jadi kemudian buat di toko juga kita melakukan disinfektan juga gitu loh, Mbak Sukma, supaya customer itu lebih pede. Jadi sehari itu kita bisa 5 kali, ada jam-jam tertentu yang kita punya cleaning service, itu misalnya membersihkan handrailnya troli belanja gitu kan, atau ya, misalnya basket itu kita bersihkan pakai disinfektan gitu. Itu ada jam-jamnya, sehari kita bisa sampai 5 kali itu mereka membersihkan, karena memang kita harus memberikan kenyamanan juga ya buat customer bahwa kita juga melaksanakan itu gitu loh. Safety jadi, gitu lah pokoknya. Kalau di mallnya kan mengukur suhu gitu loh. Kalau di saya karena di mall sudah melakukan pengukuran suhu, maka saya nggak melakukan. Tapi kalau protokol yang lainnya itu kita jalankan. Sampai dengan sekarang kita masih tertib melakukan itu. Masih ketat ya, misalnya kayak antrinya dibatas-batasin. Nah, Bu Nia, kan kalau lihat ya di Informa itu, saya kalau masuk ke Informa, aduh, apa ya? Karena kan memang di sana kalau tidak ingin beli pun langsung beli karena kayak unik-unik, cantik-cantik apa dan sebagainya. Belum lagi sofanya misalnya, ya kan? Nah, ada nggak sih kayak pas kemarin pandemi yang dulunya mungkin kita yang pihak toko yang seringkali bilang, maaf Mbak, Ibu tidak boleh duduk di sini misalnya. Tetapi karena pandemi meskipun diperbolehkan untuk duduk juga jadi takut seperti yang Pak Hanif tadi, karena kayak kita nggak tahu siapa nih yang bekas duduk di sofa ini. Ada pengalaman seperti itu nih atau seperti apa? Iya, oke. Jadi waktu pada saat PSBB itu kan memang juga independen yang Informa Petani juga sama mengalami tutup. Jadi otomatis customer itu kalau mau berbelanja ya kita arahkannya kepada online, sistem online. Nah, pada saat sudah mulai terbuka, customer sudah mulai masuk, karena kebetulan Informa juga itu menyediakan jasa clean and care ya, jadi pembersihan matras, pembersihan sofa. Jadi produk-produk yang ada di kami yang terdisplay itu selalu kami lakukan pembersihan secara berkala. Jadi kalau misalnya customer mengatakan bahwa saya ragu, saya khawatir, kita jelaskan bahwa produk-produk yang ada di kami itu semuanya sudah kita berikan seperti disinfektan, itu kita ada. Terus pembersihan karpet kita juga ada. Jadi betul-betul di saat pandemi seperti ini itu kesehatan menjadi nomor 1. Itu ya, seperti biasa Mbak Sukma masuk ke toko kan awalnya kan biasa, aduh saya tidak butuh ini karena sudah ada. Ya, tapi begitu melihat jadi keinginannya yang muncul. Saya anggaplah misalnya tempo hari tempo hari sudah beli cloth hanger, tapi begitu masuk kok ada yang cantik ya. Jadi ini sebenarnya bukan butuh tapi jadi ingin. Nah, itu yang menjadi peluang-peluang untuk bisa kami dapatkan transaksi. Apalagi kan ditata ya, jadi menarik kayak gitu. Memang harus belanja. Nah, Tribuners di rumah juga mungkin pengen tahu juga tadi Mbak Nia sudah sempat menyinggung nih soal belanja online ya kan ya? Online, iya. Nah, itu kan sekarang memang kita lihat retail semuanya, bahkan kan sudah ikutan ke all shop. Dulu kan hanya online shop nih yang gencar sosial medianya dan sebagainya, karena mereka memang tidak punya tempat untuk menawarkan produknya. Tapi ternyata makin ke sini kita juga melihat bagaimana perubahan ini gaya hidup masyarakat yang lebih suka transaksi online karena mungkin mereka malas ribet lagi dan sebagainya. Nah, ke Pak Hanif, kira-kira ini jadi peluang bisnis juga nggak? Bagaimana sih sebenarnya Lotte Mart benar-benar mengembangkan yang platform online-nya untuk menarik perhatian pelanggan? Kan tadi benar-benar turun nih, tidak ada yang berani datang ke mall. Atau mungkin kan tidak mungkin juga kesana pasang tadi spanduk seperti di awal disampaikan, sampai pasang spanduk di mana-mana untuk menginformasikan bahwa Lotte tetap beroperasi. Nah, bagaimana dengan media sosial Pak Hanif? Apakah gencar juga atau mungkin launching
platform baru yang online yang mungkin bisa lebih memudahkan mereka yang takut keluar rumah misalnya? Silakan Pak. Oke, baik. Sebenarnya online banyak membantu ya. Jadi semenjak pandemi sampai dengan sekarang, Lotema tidak melakukan PHK, Mbak. Jadi Alhamdulillah. ya karyawan kita tetap dari sebelum pandemi sampai dengan sekarang itu tidak ada pengurangan. Ya, kenaikan gaji juga alhamdulillah juga tetap ada juga untuk kenaikan gaji untuk karyawan. Jadi, nah sementara salesnya turun nih. Jadi kalau kantor pusat bahkan headquarter Korea itu melihatnya, berarti karyawanmu banyak yang nganggur nih, kan gitu. Salesnya turun nih, banyak yang nganggur, pengunjungnya banyak turun nih. Nah itulah kita akhirnya berpikir untuk memanfaatkan online. Jadi sebelum pandemi kita hanya punya satu online belanja Mbak waktu itu, iLotte. iLotte ya. Ya, iLotte kita sounding di tahun lalu. Kemudian pada saat pandemi kita sounding untuk WA order. Ya, WA order. Kemudian di kuarter ketiganya untuk memperkuat lagi kita ada masuk ke GrabMart. Kita sudah mulai masuk ke GrabMart dan terakhir kita launching lagi. Kalau yang ini benar-benar punya Lotte nih, Lotte Mart Mall. Ya, Lotte Mart Mall itu jadi kita punya 4 aplikasi untuk melakukan order online sehingga teman-teman yang dibilang sama kantor pusat atau orang dari kantor Koreanya pekerjaannya berkurang, malah sebenarnya kita akhirnya kelabakan nih karena online order ini memang cukup memberikan dampak yang positif walaupun tidak bisa menggantikan sales offline yang hilang. Belum bisa karena DNA-nya kita ini kan DNA offline ya, jadi bukan DNA online. Jadi online itu ya bisa menambah tapi memang tidak bisa menutupi kehilangan sales yang dari offline. Nah kita juga launching juga nih selain 4 aplikasi kita punya juga nih ada aplikasi L-Point untuk kita punya member. Jadi member kita udah nggak pakai kartu lagi. Ya, jadi ada namanya L-Point untuk aplikasi dan ada namanya Love Friend. Ya, jadi kalau selama ini mungkin kita punya program misalnya mengumpulkan stamp ya atau stiker-stiker kemudian nanti ditukar dengan hadiah. Itu nanti kita udah nggak pakai yang sistemnya seperti itu lagi. Jadi di aplikasi nanti langsung masuk. Nah, itu namanya Love Friend. Jadi memang kita banyak menggunakan aplikasi digital. Jadi katakan sudah ada sekitar 4 aplikasi digital untuk order dan 2 aplikasi digital untuk member. Nah, kita berharap bahwa terobosan-terobosan ini bisa lebih memanjakan customer lah di Makassar. Misalnya juga itu juga upaya untuk survive sebenarnya Pak ya, biar tetap ada transaksi. Kalau misalnya nggak sempat datang ke outlet, paling tidak bisa belanja via online ya kan. Nah kalau Informa sendiri Bu Nia gimana? Ini apakah juga untuk belanja via online itu juga benar-benar digenjot, misalnya kayak live streaming kah misalnya, atau mungkin promo habis-habisan di sosial media, atau juga punya layanan WhatsApp kayak Lotte Mart atau bagaimana? Ya, oke. Tidak jauh berbeda ya dengan offline yang memang kita tidak bisa pungkiri memang menurun. Jadi peluang yang ada adalah di online. Nah, di online ada Informa online. Jadi customer bisa melihat produk apa yang dibutuhkan, semuanya ada di situ, mulai dari keterangan harga, keterangan ukuran ataupun materialnya. Nah, ada Informa online. Kami juga ada yang namanya rupa-rupa juga demikian, itu juga adalah online. Nah, terus kalau di sosmed sendiri ini kan kita berbicara ke digital saat ini ya. Nah, kita punya namanya Linktree. Linktree itu kalau satu kali diklik linknya, maka itu akan muncul nomor WA atau nomor link lah. Customer ingin shopping, ya kayak gitu. Terus kita sampai ke TikTok juga. Sampai ke TikTok untuk menyampaikan, kita TikTok untuk menyampaikan ini ada
Iya, ini ada kalau produk anggaplah misalnya kayak wardrobe. Wardrobe itu kan hanya umumnya orang taunya wardrobe hanya untuk tempat menyimpan baju. Tapi kalau di Informa wardrobe itu bisa untuk sekalian menjadi meja setrika kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang kita galakan selama pandemi, itu kita sebutnya adalah shopping private journey. Jadi kalau biasanya customer kan otomatis kalau dalam kondisi kayak gitu ya tidak akan berani ke toko dengan rasa khawatir. Nah, kita mengirimkan link, lalu link itu customer akan isi ingin di telepon pada jam berapa. Nanti linknya akan masuk ke kami sebagai request. Nah, berdasarkan dari link tersebut, kita kan call customer. Lalu kita pakai aplikasi Zoom sama seperti ini. Jadi customer bisa bertanya misalnya saya lagi butuh meja makan misalnya. Oke, kita akan mengarah ke bagian meja makan dan customer bisa lihat langsung produk-produk yang diinginkan. Nanti selanjutnya akan terjadi proses transaksi melalui WA toko. Seperti itu yang terjadi. Jadi betul-betul saat ini adalah online itu sangat kita perlukan dengan keterbatasan traffic, keterbatasan customer yang saat ini masuk ke toko. Gitu Mbak Sukma. Jadi sangat-sangat Jadi saya melihatnya Informa dan Lotemer adalah untuk mereka survive adalah berinovasi dan salah satu inovasinya adalah bagaimana menggenjot di sosial media ya untuk transaksi iya. online-nya sehingga juga kan ya itu sesuai juga dengan masyarakat zaman sekarang ya emang lebih karena sekarang dipegang terus. Jadi ada promo-promo yang muncul kan itu tentunya akan mau cetak flyer kayak dulu juga belum tentu juga masyarakat mau menerima karena itu kan flyer dari percetakan dari tangan ke tangan. Nah, akhirnya peluangnya adalah apa? Kita memberikan flyer berupa digital. Ya, customer kan pegang handphonenya terus. Jadi kalau akan lebih pede membuka informasi promo, informasi produk melalui handphonenya. Nah, itu yang kita manfaatkan cukup dengan digital, tapi customer bisa menikmati promo-promo atau produk-produk apa yang ada di Informa. Seperti itu. Ini Pak Hanif manggut-manggut sepertinya juga Lotemer seperti itu ya Pak ya. Kan kalau saya sering lihat-lihat nih kayak story-nya. juga sama. Jadi iya, punya benar-benar story-nya mirip. Iya. Aplikasi aja dia, dapat produk promosi dia. Iya. Betul. Ini juga menarik karena kan kayak ini kan kayak store manager, kemudian Pak Hanif general manager itu kan update juga nih sama dengan Bu Nia. Saya juga suka lihat di story ini kan paling update promo apa lagi nih dan pasti muncul di story-nya. Jadi artinya bukan hanya bagaimana menyuruh para karyawan untuk promo di sosial media, tapi mereka juga berdua ini turut serta nih untuk pasang di story masing-masing. Iya, betul. Untuk tadi kembali lagi bagaimana mereka berusaha untuk survive ya Tribuners ya untuk biar ada jualan, biar paling tidak kan pasti kayak temennya nanya ini harganya berapa kan bisa jadi beli. Iya, lumayan. Jadi begitu pasang status orang akan komentar, ini produk yang mana baru datang. Oh iya, oke lanjut dengan WA. Kalau saya karyawan wajib tuh pasang status. Wajib ya Pak. Iya Pak Hanif. Ring satunya store manager itu kan berbeda dengan ring satunya divisi manajer saya. Iya. Atau head saya atau karyawan saya. Jadi kita manfaatkan link yang ada di level karyawan gitu loh supaya mereka belanjanya ke Lotemart. Iya, apalagi via online ya Pak ya Bu ya. Nah, ini juga saya coba tadi buka di YouTube, ternyata juga banyak yang menyapa nih, udah banyak sekali yang menyapa. Mudah-mudahan juga habis ini mereka langsung buru-buru belanja ke Informa ataupun Lotemart ya Pak. Ini ada yang amin ya, amin. Ada yang bilang salam hebat, sukses luar biasa. Terus semoga ada juga nih dari Arifudin, semoga semakin kreatif dan tangguh untuk para retail katanya. Semoga makin kreatif lagi. Amin. Terima kasih. Amin. Terus ada juga sehat terus perusahaan retail Indonesia. Dan ini ada yang yang sapa Pak Hanif nih. Salam untuk Pak Hanif katanya. Ini dari Rusdi ya, seperti ini nih kenal juga sama Pak Hanif. Terus ada Informa maju terus.
Luar biasa. Terima kasih. Amin. Ternyata dari Tribuners ya, saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang selalu tongkrongi sosial media untuk yang ada di luar dan apa yang ada di Informa. Dan tadi sebenarnya juga inti dari apa yang akan kita sharing sama-sama di sini adalah bagaimana sih sebenarnya retail itu bisa survive di tengah pandemi ya, di saat semua sektor kan kemarin kita tahu semua turun, tapi dalam situasi sekarang tidak ada yang orang Makassar bilang karena semua kena dampaknya gitu ya. Dan tadi sudah dibocorkan ternyata upaya untuk survive adalah dengan inovasi, dan inovasinya adalah promo dan kemudian lebih banyak transformasi di online gitu ya, Pak Hanif, Bu Nia, luar biasa sekali. Iya, benar. Mungkin sebelum kita tutup, karena ini sekarang ternyata sudah mau pukul 5, ada closing statement dulu atau ada yang mau disampaikan dulu? Saya ke Bu Nia dulu deh. Apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pelanggan? Silahkan. Ya, oke, baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk para sobat Informa, kami informasikan bahwa Informa akan selalu ada, selalu setia untuk memenuhi kebutuhan furniture. Jadi segala produk-produk yang memang memberikan kenyamanan, itu semuanya kami sediakan. Kalau memang berhalangan untuk datang ke toko, silahkan hubungi WA kami, itu semua ada di link, semua ada di IG, di Facebook juga ada, nanti kami yang akan menghubungi. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir bahwa dengan adanya pandemi maka tidak bisa menikmati furniture, tapi justru dengan adanya pandemi furniture akan semakin memberikan kenyamanan, kan lebih banyak di Sukma ya. Jadi ayo ya, kami akan tetap setia untuk melayaninya ya. Demikian Mbak Sukma. Makasih banyak. Iya. Apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat? Judulnya Giat Sektor Retail Bertahan, jadi saya lebih ke teman-teman retailer yang lain nih, yang Hypermart, Carrefour, Indomaret, Alfamart gitu ya, baik yang juga yang lokal-lokal gitu ya, bahwa kita dalam satu naungan Aprindo gitu ya, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, kita tetap harus kompak dan harus kuat juga menghadapi pandemi ini gitu. Jadi memang ini rintangan yang tidak mudah kita lalui gitu loh. Dan semua siapapun juga pasti yang namanya orang berdagang itu ujung-ujungnya harus untung gitu. Sehingga teman-teman memang harus bisa menyiasati ini gitu loh ya, karena kalau ada penjualan tapi nggak ada keuntungan juga percuma. Kita promo jor-joran sampai minus margin juga saya pikir juga nggak bagus juga gitu loh buat usaha kita gitu kan. Jadi ya tetap berharap bahwa sales harus kita naikkan, profit harus kita dapatkan, cost juga harus kita tekan gitu loh ya. Cost, semua bentuk cost, baik itu utility atau electricity, kemudian manpower, juga expense yang lainnya. Sehingga kalau misalnya toko kita ini menguntungkan, kan insya Allah lah nggak ada retailer yang tutup. Gitu. Jadi kita tetap survive. Apa retailer tutup itu kan karena dia tidak menguntungkan. Jadi kita tetap harus survive lah. Jadi bahasa saya tadi back to basic ya, kita perbaiki lagi lah toko lah. Bagaimana caranya supaya customer merasa nyaman di dalam toko. Ya, Pak ya. Ya apalagi di dalam pandemi begini ya, protokol kesehatan itu memang harus dilakukan, terus diingatkan kepada customer gitu loh, bahwa harus dijaga, pandemi masih ada gitu ya. Tapi kita tetap memberikan harga yang terbaik buat customer, tetap memberikan servis yang baik customer, tetap protokol kesehatannya pun tetap kita berikan buat customer dan buat karyawan. Dari saya seperti itu aja sih Mbak pesannya. Luar biasa. Dan ya harapan kami pastinya Tribun Timur juga tentunya akan selalu memberikan informasinya nih. Biasanya kalau ada promo-promo juga biasa langsung kontak Ibu Hania ataupun Hanif, karena kita Terima tahu. kasih ya. Iya, sama-sama, karena kita tahu masyarakat memang memerlukan informasi ya untuk tadi kan banyak yang berpikir bahwa belanja di situasi sekarang kan tidak aman dan sebagainya. Tapi di sini juga sudah disampaikan bahwasanya mereka benar-benar telah
menerapkan protokol yang ketat sehingga tetap aman untuk belanja baik kebutuhan Betul, iya. sehari-hari ataupun untuk kebutuhan furniture-nya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Hanif, Iya. buat Ibu Hania yang sudah bersedia. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, sudah bersedia sharing tentunya, dan semoga tidak bosan-bosan lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Tribun Timur pastinya, karena mungkin tapi kita sih harapnya Pak pandemi cepat-cepat berlalu lah ya, biar Amin, amin. juga bisa secara langsung, karena orang Indonesia kayak gitu ya Pak ya, kayak lebih enak kalau silaturahminya langsung ketimbang meskipun sekarang orang banyak di sosial media, tapi kayaknya lebih ada yang kurang kalau tidak ketemu langsung, biar lebih. Iya, biasanya saya langsung samperin ke tribun. Iya, benar. Tapi karena kondisinya sekarang mungkin kita masih menerapkan protokol yang ketat, jadi kita manfaatkan dulu via virtual dulu ya, sebagai bentuk juga sebenarnya kepada pemerintah untuk memutus mata rantai COVID ini. Dan buat Tribuners di rumah juga tentunya tetap jaga kesehatan ya, biar kalau misalnya tidak ada yang mendesak, tidak ingin belanja ya tidak usahlah dulu keluar rumah, karena pandemi masih ada ya, seperti tadi Pak Hanif bilang. Itu pakai WA order Mbak, betul. Pakai online. Betul, WA order. Nggak ditongkrongi sosial medianya online atau online. Nah, baik. Kalau begitu kita akhiri dulu mungkin diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hanif, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih juga Mbak Sukma, terima kasih Tribun. Ya. Kalau begitu buat Tribuners juga terima kasih banyak sudah nonton, yang sudah menyapa tadi ya di YouTube, di Facebook, di Instagram, terima kasih banyak. Dan kita akhiri dulu diskusi pada sore hari ini. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.